Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Tujuan kami membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Kritik Sastra. Kami dari kelompok 3. Dari kelompok 3 akan membahas materi mengenai metode kritik sastra yang mencakup analisis struktural, analisis semiotik, analisis psikologis, analisis sosiologis, dan analisis historis. Kritik sastra Indonesia sudah tidak asing lagi bagi kita mahasiswa sastra dan peminat sastra di Indonesia. Istilah tersebut dapat dijelaskan secara singkat dan populer, tetapi dapat dipaparkan secara panjang, lebar, dan ilmiah. Kritik sastra adalah cabang ilmu sastra yang berurusan dengan penilaian karya sastra, atau kritik sastra itu semacam resensi dan ulasan karya sastra. Bahkan boleh juga dikatakan dengan gaya seloroh, misalnya prinsip kritik sastra itu mengobrak-abrik karya sastra untuk memperoleh mana yang baik dan buruk. Metode berasal dari bahasa Latin methodos, dari meta dan hodos. Kata meta berarti menuju, melalui, mengikuti, dan sesudah. Dan kata hodos berarti jalan, cara, dan arah. Jadi metode kritik sastra adalah cara sistematis untuk memenuhi karya sastra. Dalam metode terkandung kemungkinan apakah penelitian dapat dilakukan sehubungan dengan dana, waktu, dan aplikasi berikutnya. Metode sosiologis sastra jelas berbeda dengan psikologi sastra. Metode ekspresif berbeda dengan pragmatik disebabkan dari sudut mana peneliti memandangnya. Kendala-kendala yang akan dihadapi dalam proses penelitian dan kemungkinan penerimaan masyarakat terhadap hasil penelitian. Selanjutnya adalah analisis struktural. Konsep dasar analisis struktural dalam kritik sastra. Analisis struktural adalah pendekatan dalam kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai suatu sistem atau struktur yang utuh dan koheren. Berikut adalah beberapa poin penting yang mendasari konsep dasar analisis struktural. 1. Karya sastra sebagai sistem. Yang kedua, fokus pada elemen internal. Yang ketiga, hubungan antar elemen. Yang keempat itu pencairan, pola, dan oposisi biner. Yang kelima, makna sebagai hasil struktur. Yang keenam, mengabaikan konteks eksternal atau relatif. Dan tujuan analisis struktural, yaitu tujuan utama dari analisis struktural adalah untuk memahami bagaimana sebuah karya sastra berfungsi sebagai sebuah sistem yang koheren dan bermakna. Contoh penerapannya, misalnya dalam menganalisis sebuah novel. Dengan pendekatan struktural, seorang kritikus dapat mengidentifikasi pola utama, subplot, karakter protagonis dan antagonis, tema-tema yang muncul, serta gaya bahasa yang dominan. Dengan memahami konsep dasar analisis struktural ini, Anda dapat lebih memahami bagaimana pendekatan ini digunakan untuk menganalisis karya sastra dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Baik, saya lanjutkan. Penerapan analisis struktural dalam karya sastra. Penerapan analisis struktural melibatkan dua langkah utama. Yang pertama yaitu identifikasi dan analisis unsur-unsur intrinsik. Nah, identifikasi dan analisis unsur-unsur intrinsik ini terbagi menjadi 7. Yang pertama yaitu alur, yang kedua analisis jenis alur, yang ketiga karakter, yang keempat tema, dan yang kelima gaya bahasa, yang keenam sudut pandang, dan yang ketujuh latar. Kemudian yang kedua menjelaskan hubungan antar elemen dan pembentukan struktur keseluruhan.
Nah, menjelaskan hubungan antar elemen dan pembentukan struktur keseluruhan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu hubungan alur dan karakter, yang kedua hubungan tema dan unsur lainnya, yang ketiga hubungan gaya bahasa dan makna, dan yang keempat pola dan oposisi. Adapun contoh penerapannya yaitu yang pertama identifikasi. Alur dimulai dengan pengenalan tokoh, kemudian karakter. Tokoh utama adalah seorang pemuda yang ideal. Kemudian tema, perjuangan melawan korupsi. Yang keempat itu gaya bahasa. Kemudian yang kedua itu hubungan antar elemen. Adapun alur cerita menunjukkan bagaimana karakter utama berjuang melawan korupsi. Kemudian gaya bahasa, dan yang terakhir konflik antar tokoh utama dan antagonis, menggerakkan alur cerita dan menyoroti tema. Adapun tujuan akhirnya yaitu tujuan akhir dari penerapan analisis struktural adalah memahami bagaimana unsur-unsur intrinsik bekerja bersama untuk menciptakan makna keseluruhan karya sastra. Dengan memahami hubungan antar elemen dan struktur karya, pembaca dapat memperoleh apresiasi yang lebih mendalam terhadap karya sastra tersebut. Analisis semiotik. Analisis semiotik adalah pendekatan dalam kritik sastra yang menggunakan teori dan metode semiotika untuk memahami makna dalam karya sastra. Semiotika sendiri adalah ilmu yang mempelajari tanda dan sistem tanda, bagaimana tanda-tanda tersebut berfungsi, dan bagaimana makna diciptakan, dikomunikasikan, dan diinterpretasikan. Adapun konsep dasar semiotika, yang pertama tanda, yang kedua penanda, yang ketiga petanda, yang keempat sistem tanda, yang kelima kode, yang keenam denotasi, yang ketujuh konotasi, dan yang kedelapan indeks. Cara analisis semiotik mencari makna tersembunyi melalui beberapa langkah. Yang pertama, identifikasi tanda dan simbol. Yang kedua, analisis denotasi dan konotasi. Yang ketiga, interpretasi kode budaya. Dan yang keempat, analisis hubungan antar tanda. Adapun contoh penerapannya, misalnya dalam menganalisis puisi tentang mawar, seorang kritikus semiotik dapat mengidentifikasi mawar sebagai simbol cinta, keindahan, atau gairah. Kritikus tersebut kemudian dapat menganalisis bagaimana simbol mawar digunakan dalam puisi tersebut untuk menyampaikan makna yang lebih dalam tentang cinta, kehilangan, ataupun kematian. Kritikus juga dapat mempertimbangkan kode-kode budaya yang terkait dengan mawar, seperti asosiasi mawar dengan cinta romantis atau budaya barat. Saya di sini akan membahas mengenai analisis psikologis, yaitu menganalisis karakter dan motif dalam karya sastra menggunakan teori psikologi. Adapun langkah penerapan analisis psikologi yaitu yang pertama menganalisis karakter berdasarkan teori psikologi, lalu menjelaskan pengaruh konflik internal, trauma masa lalu, dan mekanisme pertahanan diri. Ada pula contoh penerapan analisis psikologis yaitu misalnya menganalisis karakter Hamlet dalam drama Shakespeare menggunakan teori Freud. Dalam analisis ini didapatkan bahwa karakter Hamlet memiliki kompleks Oedipus, yaitu karakter kaitannya pada ibunya dan kebenciannya terhadap pamannya, penundaan Hamlet, dan membahas mendalam disebabkan oleh represi keinginan bahwa sadarnya hal ini menyebabkan konflik internal yang membuat Hamlet ragu-ragu. Ada pula manfaat analisis psikologis yaitu memahami karakter dan motivasi mereka lebih dalam, lalu mengungkapkan makna yang lebih dalam dalam karya sastra dan memberikan wawasan tentang perilaku manusia. Ya, itulah tadi penjelasan singkat mengenai analisis psikologis. Namun penting untuk diingat bahwa analisis psikologis adalah interpretasi yang berbeda dan mungkin valid tergantung pada perspektif teoritis dan yang digunakan. Kemudian analisis sosiologis. Pengertian analisis sosiologis dalam kritik sastra. Analisis sosiologis adalah pendekatan dalam kritik sastra yang menghubungkan karya sastra dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik dalam masyarakat, di mana karya sastra tersebut diciptakan dan dibaca.
Pendekatan ini menekankan bahwa karya sastra bukanlah produk yang lahir dalam ruang hampa, melainkan yang mencerminkan kondisi sosial, budaya, dan politik yang ada pada masanya. Kemudian konsep dasar analisis sosiologis. Konsep dasar yang perlu dipahami dalam analisis sosiologis yaitu ada 7. Yang pertama, struktur sosial. Yang kedua, kelas sosial. Yang ketiga, ideologi. Yang keempat, kekuasaan. Yang kelima, norma budaya. Yang keenam, ketidaksetaraan. Yang ketujuh, perubahan sosial. Kemudian, pencarian representasi sosial dalam karya sastra. Analisis sosiologis mencari representasi kelas sosial, ideologi, dan isu-isu sosial dalam karya sastra melalui 3 cara, yaitu representasi kelas sosial, yang kedua representasi ideologi, yang ketiga representasi isu-isu sosial. Kemudian penerapan analisis sosiologis. Penerapan analisis sosiologis yaitu ada 3 cara. Yang pertama, menganalisis karya sastra dengan cerminan atau kritik terhadap masyarakat. Kedua, menjelaskan pengaruh latar belakang sosial penulis. Dan yang ketiga, menganalisis pengaruh karya sastra terhadap perubahan sosial. Baik, saya lanjutkan materinya. Analisis histori. Pengertian analisis histori secara umum dapat dimengerti bahwa analisis histori merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis, atau dapat dengan kata lain yaitu penelitian yang bertugas mendeskripsikan gejala tetapi bukan yang terjadi pada waktu penelitian dilakukan. Jenis-jenis analisis histori. 1. Analisis histori komparatif adalah metode penelitian sejarah dikerjakan untuk membandingkan faktor-faktor. Kedua, analisis yuridis atau legal. Jika dalam metode sejarah diinginkan untuk menyelidiki hal-hal yang menyangkut dengan hukum. 3. Analisis biografis adalah metode penelitian histori yang digunakan untuk meneliti kehidupan seseorang dan hubungannya dengan masyarakat. Keempat, analisis bibliografis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian historis untuk mencari, menganalisis, membuat interpretasi, serta generalisasi dari fakta-fakta yang merupakan pendapat para ahli dalam suatu masalah atau suatu organisasi, kelompok, dan penelitian bibliografis. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait metode kritik sastra. Nah, dari penjelasan tadi dapat saya simpulkan bahwa metode kritik sastra adalah pendekatan yang digunakan untuk menganalisis karya sastra secara mendalam. Jadi, dalam metode kritik sastra ini ada 5. Yang pertama, analisis struktural, yang dimana analisis unsur trik-trik seperti tema dan alur untuk memahami keseluruhan makna karya. Yang kedua, analisis semiotik, yang dimana berfokus pada tanda dan simbol untuk menginterpretasi makna yang tersembunyi. Yang ketiga, analisis psikologis. Nah, analisis psikologis ini menelaah aspek psikologis tokoh dan pengarang. Yang keempat, analisis sosiologis, yang dimana analisis sosiologis ini menghubungkan karya sastra dengan masyarakat secara konteks sosialnya. Dan yang terakhir, analisis historis. Nah, analisis historis ini melihat karya sastra dalam konteks sejarah dan budaya. Jadi dengan memahami metode kritik sastra, kita dapat pembaca memahami karya sastra secara lebih kaya dan komprehensif dari berbagai sudut pandang. Itulah tadi pembahasan dari kelompok 3. Semoga apa yang kami sampaikan dapat dimengerti dan dipahami dan semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.